Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Murtasya Zulha. Saya mahasiswi dari program studi bimbingan dan konseling Islam semester 5. Nah, di video ini kita akan mencoba belajar untuk bagaimana pengadministrasian asesmen, kemudian cara pengolahan data, dan ada interpretasi hasil, dan membuat RPL. Nah, instrumen asesmen yang akan saya gunakan di video kali ini adalah sosiometri. Oke, pertama kita akan mulai dengan pengadministrasian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelumnya saya mau memastikan dulu apakah ini benar dengan kelas 10E. Oke, betul berarti ya, ini kelas 10E. Nah, sebelum saya melanjutkan apa yang mau saya ucapkan nanti, saya mau perkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, teman-teman, perkenalkan, nama saya Dewi Murtasya Zulha. Saya mahasiswi dari program studi bimbingan dan konseling Islam semester 5 di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Nah, di sini saya ini mau melakukan asesmen. Nah, asesmen itu apa sih? Asesmen adalah teknik pengumpulan data atau informasi mengenai sesuatu hal. Nah, jadi di sini alat atau instrumen yang akan saya gunakan untuk mengumpulkan data adalah sosiometri. Nah, sosiometri itu apa? Sosiometri adalah instrumen atau alat yang digunakan untuk mengukur hubungan sosial seseorang dalam suatu kelompok. Nah, tujuannya sosiometri ini untuk mengetahui bagaimana hubungan sosial atau interaksi seorang individu dalam satu kelompok tertentu. Nah, jadi di sini saya ini mau mengukur data tentang kalian semua, tentang kelas ini. Bagaimana hubungan kalian dalam kelas tersebut? Bagaimana hubungan sosial kalian dalam berinteraksi dengan teman-teman lainnya, seperti itu. Sehingga apabila nanti ditemukan ditemukan permasalahan dalam berhubungan sosial, dalam interaksi dengan temannya, itu bisa kita bantu untuk kedepannya. Terus di sini sosiometri ini hanya ada 2 pertanyaan ya teman-teman, yaitu yang pertama, siapa orang yang kamu sukai untuk diajak belajar bersama, dan siapa orang yang kamu sukai untuk diajak cerita. Oke. Nah, sebelum saya akan membagikan instrumennya, kita akan merapikan dulu tempat duduk kalian. Oke. Pertama, dari meja dengan meja lainnya itu berjarak 30 cm ya, tidak boleh ada yang lebih dekat dari itu. Kemudian yang kedua, di sini kalian hanya akan menggunakan pulpen dan kertas yang akan saya bagikan, yaitu berupa pertanyaan sosiometri tadi. Sisanya seperti handphone, buku, penggaris, atau yang lainnya masukkan ke tas. Jangan ditaruh di atas meja, simpan di bawah, oke? Nah, sebelum saya membagikan kertasnya, ada yang mau ke toilet terlebih dahulu? Saya akan beri waktu 10 menit. Oke, apabila tidak ada, kita akan membagikan instrumen tersebut. Nah, sudah dibagikan semuanya, sudah mendapatkan semua kertasnya. Ada yang belum mendapatkan kertas sosiometri? Oke, sudah semua ya. Karena sudah mendapatkan semuanya, kita akan mulai memberitahu bagaimana cara pengisinya. Teman-teman jangan dulu diisi, saya akan memberitahukan bagaimana cara mengisi sosiometri. Nah, kita lihat di sini ada 1 lembar instrumen sosiometri dengan pertanyaan, siapa orang yang kamu sukai untuk
diajak belajar bersama, dan siapa orang yang kamu sukai untuk diajak bercerita. Teman-teman silahkan isi nama, absen, dan kelasnya terlebih dahulu. Nah, selesai diisi, kita akan mengisi pertanyaan itu. Nah, bagaimana mengisinya? Teman-teman, yang pertama kan ada siapa yang mau kamu ajak untuk belajar bersama. Teman-teman silahkan pilih satu teman kalian yang ada di kelas ini. Jangan ada yang di kelas lain atau tetangga kalian yang di rumah, pokoknya harus yang ada di dalam kelas ini. Kemudian cantumkan namanya dengan nama asli, jangan nama samaran atau nama inisial atau nama khusus dari kalian gitu pokoknya. Nah, kemudian kalian harus mengisi pertanyaan ini sesuai dengan hati, pikiran, dan pengalaman yang sudah kalian lalui. Jadi kalian mengisi ini dengan diri kalian sendiri, maksudnya jangan terpaksa karena dipaksa orang lain atau bekerja sama, jangan mencontek. Pokoknya ini jangan mencontek, jangan bekerja sama, dan jangan merasa terpaksa. Teman-teman juga tidak perlu khawatir karena di sini kita akan merahasiakan jawaban dari teman-teman semua, karena dalam bimbingan konseling ini kita memegang asas kerahasiaan, sehingga rahasia informasi yang kalian cantumkan di sosiometri tersebut akan kami simpan baik-baik. Teman-teman, sekali lagi saya katakan, jangan bekerja sama, jangan mencontek, jangan merasa terpaksa, isi sesuai hati dan pikiran kalian. Jangan menggunakan nama samaran atau nama khusus dari kalian untuk teman-teman kalian, tapi pakai nama sesuai dengan absen. Dan terakhir, kalian harus mengisi dengan nama orang yang ada di kelas ini, jangan ada di kelas lain atau tetangga kalian. Itu sudah paham? Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Oke, karena semuanya sudah paham, kita akan mulai mengisinya. Saya akan memberi kalian waktu 20 menit untuk mengisi. Nah, sebelum kita mengisi instrumen tersebut, kita akan membaca basmalah terlebih dahulu. Nah, teman-teman, satu pesan lagi, kalian tidak perlu khawatir dengan informasi atau data yang kalian tulis di instrumen tersebut, dan hasilnya akan keluar 1 minggu lagi dari guru bimbingan dan konseling di sekolah. Untuk hasilnya, apabila diketahui ada permasalahan dari individu atau ada siswa yang harus dikembangkan kemampuannya mengenai cerita ataupun belajar, kita bisa melakukan program ke depannya ya. Baik teman-teman, silahkan mengerjakan. Baik teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke olah data. Nah, di sini saya menggunakan data hasil dari instrumen sosiometri menggunakan Google Form. Nah, di sini kita sudah mendapatkan banyak jawaban dari beberapa responden. Dengan menggunakan angket sosiometri Google Form, ini sudah ada diagram batang dan diagram lingkarannya. Nah, ini terlihat kan? Baik teman-teman, karena kita sudah mendapatkan data responden mengenai pilihan-pilihan mereka, teman yang dipilih dalam belajar dan cerita, di sini kita sudah membuat tabel. Nah, seperti ini. Seperti contohnya nomor absen 1 atas nama Novi itu dalam hal belajar dia memilih nomor absen 24. Kita lihat 24 ini atas nama Jidan. Jadi Novi ini memilih teman yang Novi pilih untuk belajar bersama itu Jidan. Nah, setelah ada tabelnya seperti itu, kita akan membuat tabel tabulasi seperti ini teman-teman. Di sini pemilih dan dipilih. Nah, contohnya pemilih nomor 1 itu dia memilih nomor 31. Seperti itu. Nah, nomor 2 dia memilih nomor 8. Begitu seterusnya.
Oh iya, kenapa ini saya warnai merah? Supaya tidak mengganggu saat pengisian tersebut. Nah, setelah kita memasukkan semua menggunakan checklist mengenai orang yang dipilih oleh pemilih, kita akan menghitung jumlah orang yang dipilih ini ada berapa yang memilih dia gitu di kolom terakhir. Jumlah ini ada di kolom terakhir, hanya saja saya tidak terbawa dalam rekaman. Nah, setelah ini kita akan membuat indeks pemilihan. Nah, di sini saya sudah ada tabelnya ya, sudah beserta nama-namanya, nama samaran. Bagaimana cara mengisinya? Pertama kita lihat tabel tabulasi tadi. Nah, kita lihat di sini untuk nomor absen 1 itu kita lihat apakah ada yang memilih. Kita lihat ke bawah. Nah, 0, tidak ada yang memilih dia. Kemudian nomor 2 juga 0, nomor 3, 4, 0 juga, 5, 6, dan ada ini. Nah, nomor 7 ini ada yang memilih. Jadi kita ingat tadi kan si Novi tidak ada yang memilih. Jadi kita tulis di sini dalam belajarnya itu 0. Nah, dalam indeks pemilihan ini kita memakai rumus ya. Rumusnya itu jumlah pemilih dibagi jumlah dalam satu kelas atau satu kelompok. Nah, tapi dalam satu kelas itu tidak termasuk dirinya ya. Jadi begini, untuk Novi ini kan tidak ada yang memilih. Jadi tulis 0 dibagi, tadi ada berapa siswa? Ada 37. Tapi si Novi ini tidak ikut, jadi ada 36. Jadi 0 dibagi 36. Nah, seperti itu. Lakukan hal yang sama dengan semua orang yang ada di kolom tabel tersebut. Nah, ini sudah selesai. Lihat, semuanya sudah terisi ya. Teman-teman, bisa kita lihat ada yang 0. Ya, 0 dibagi 36. Nah, yang 0000 ini artinya mereka tidak ada yang memilih baik dalam hal belajar bersama atau bercerita. Nah, kalau indeks pemilihan sudah selesai, kita akan lanjut untuk membuat sosiogram. Seperti kata saya di awal, karena web untuk pengolahan sosiometrinya tidak ada, jadi kita akan membuat sosiogram ini dengan manual. Baik, di sini kita mulai membuat sosiogram ya. Di sini kita pakai yang persegi itu menandakan siswi atau murid perempuan, dan yang lingkaran itu siswa atau murid laki-laki. Oh ya teman-teman, dalam membuat sosiogram itu tidak asal membuat saja ya, karena ini manual, kita harus memperhatikan. Yang ditaruh di tengah itu yang paling banyak dipilih. Di sini ada 7 orang, nomor 35. Nah, sosiogram ini yang apa ya? Absen yang paling jauh dari pusat itu menandakan yang paling banyak yang tidak ada yang dipilih. Jadi semakin ke tengah dia semakin banyak yang memilih. Sedangkan semakin berada di luar lingkaran, dia berarti semakin banyak yang tidak memilih dia, gitu. Nah, karena tadi kita sudah mendapat 1 orang sebagai pusat, yaitu yang paling banyak dipilih ada 7. Kita akan mencari yang paling banyak kedua, 6 atau 5 orang yang memilih dia. Nah, karena ini sudah ada, nanti kita bikin ke agak luar lagi. Karena kan tidak sama ya angkanya, yang tadi pusat itu kan 7 orang yang memilih, sedangkan yang ini ada 5. Jadi agak keluar dari lingkaran begitu. Nah, kita juga akan membuat lingkarannya ya, jangan terlalu tebal, samar saja. Nah, dari persegi dan lingkaran itu kita tandai dengan nomor absen ya, supaya tidak bingung. Lakukan hal ini berulang sampai semuanya selesai.
Nah, dari sosiogram tadi belum selesai teman-teman. Kita harus menggambar tanda panah untuk menunjukkan siapa memilih siapa. Di sini nomor 1 itu tadi kita lihat dia memilih absen nomor 31. Nah, tanda panah kita harus arahkan ke 31. Nah, seperti ini. Kita warnai supaya kelihatan. Kemudian selanjutnya nomor 2 itu memilih nomor 8. Nah, kita cari nomor 2. Nah, ini. Kemudian insert shapes tanda panah ke angka 8. Nah, lakukan hal ini sampai selesai. Nah, ini sudah selesai sosiogram untuk kategori teman yang dipilih untuk belajar. Selanjutnya kita akan membuat sosiogram dalam kategori teman yang disukai untuk bercerita. Lakukan hal yang serupa seperti pada sosiogram belajar. Nah teman-teman, sekarang kita akan melakukan interpretasi hasil dari data sosiometri yang sudah kita peroleh. Di sini kita lihat indeks pemilihan. Nah, dalam indeks pemilihan ini dalam hal belajar terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Terdapat 22 siswa-siswi yang tidak ada yang memilih sama sekali atau 0. Nah, siswa-siswi dengan 0 yang memilih atau tidak ada yang memilih ini bisa jadi mereka memiliki hambatan dalam hubungan sosial atau karena memang orangnya sulit belajar, tidak suka belajar, untuk itu tidak ada yang memilih untuk diajak belajar bersama, sehingga di sini indeksnya tetap 0 dan ini jauh dari kata sempurna. Kemudian ada dengan indeks 0,02 yang berarti ada 1 orang yang memilih. Ini juga siswa atau siswi ini juga masih dinilai bermasalah karena ya masih jauh dari kata sempurna. Masih perlu pengembangan diri yang lebih spesifik seperti itu. Kemudian ada juga dengan siswa atau siswi yang memiliki indeks 0,13 dengan jumlah pemilih 5, kemudian dengan indeks 0,19 dengan jumlah pemilih 7. Mereka ini cukup bagus ya dalam belajar dan interaksi sosialnya karena banyak yang memilih, artinya dia populer dalam kelas, kemudian bisa diajak belajar karena memiliki kemampuan untuk belajar dan mengajarkan kepada temannya. Ini perlu kita beri pengembangan supaya pengembangan dan penguasaan konten supaya kemampuannya ini bisa berkembang dan bisa lebih dikuasai lagi, atau bisa dengan penyaluran supaya kemampuannya ini bisa disalurkan dalam kelas untuk hal yang bisa membuat kemampuannya meningkat dan pribadinya semakin bagus. Nah, kita lihat sosiogram ini. Seperti yang saya katakan, murid yang berada di tengah lingkaran ini itu berarti murid dengan pemilih yang terbanyak. Banyak orang yang memilih dia. Di sini ada dalam belajar ini nomor 35, artinya nomor 35 ini bagus dalam berinteraksi sosial, bagus dalam hal belajar, enak untuk diajak belajar bersama karena dia memiliki kemampuan belajar dan mengajari kepada teman sebaya yang bagus. Nah, semakin ke pinggir, semakin ke sisi itu artinya semakin tidak ada yang memilih. Sehingga ini yang di lingkaran sisi ini perlu diberi tindakan supaya mereka bisa lebih memahami dirinya dan berinteraksi sosial dengan baik, belajar dengan baik di kelas, seperti itu. Kemudian di sini juga ada yang kedua murid saling memilih.
yang kedua murid saling memilih itu ditandai dengan tanda panah dari dua sisi, dua mata panah seperti itu. Dan di sini saya warnai warna biru untuk sebagai ciri. Kemudian ada yang sosiogram cerita, ini juga sama ya. Yang berada di tengah ini nomor absen 27 dan 34, artinya orang-orang percaya nih kalau cerita mereka itu bisa disimpan oleh kedua orang ini, menjaga rahasia, kemudian enak untuk diajak bercerita karena mereka memiliki kemampuan mendengar yang baik sehingga nyaman untuk diajak curhat. Dan kemampuannya ini perlu dikembangkan dan dipertahankan. Dua orang ini nomor absen 27 dan 34. Ini menandakan dia juga populer ya dalam kelas tersebut. Sehingga banyak yang mengenal dia, banyak yang mau bercerita dan terbuka dengan dia. Dan nomor 27 dan 34 ini artinya karena dia dipercaya oleh banyak orang dalam kelas tersebut, dia juga harus menyadari dan memahami dirinya itu harus memegang rahasia teman-temannya dengan baik. Kita perlu memberikan pemahaman dan pengembangan kepada dua orang ini. Sama seperti sosiogram sebelumnya, semakin ke pinggir, semakin ke sisi itu semakin tidak ada yang memilih. Artinya orang-orang artinya mereka tidak populer. Nah, dari jumlah pemilih yang memilih teman sekelasnya di sini ada 19 orang yang tidak dipilih dalam cerita. 19 orang ini perlu kita lakukan tindakan supaya apa? Supaya mereka bisa lebih berinteraksi dengan temannya sehingga teman-temannya ini percaya kepada dia. Terus bagaimana kita memberitahu mereka harus mendengarkan teman dengan baik ketika bercerita, bagaimana dia harus menjaga rahasia teman-temannya sebagai orang yang diceritai gitu. Kita harus memberi mereka edukasi dan pelajaran mengenai hubungan dan interaksi sosial di kelas. Nah, nampaknya di kelas ini banyak yang cukup populer juga, karena walaupun ada satu atau dua orang yang memilih, tapi mereka tetap ada yang memilih. Artinya di kelas ini setengahnya itu berkemampuan dalam hal belajar dan cerita dengan baik. Untuk murid yang memiliki indeks 0,2, 0,5, 0,8 itu perlu diberi pemahaman lagi, perlu diberi pelajaran lagi dan pengembangan lagi untuk dia bisa lebih berkembang dalam hal belajar dan cerita bersama teman-temannya, sehingga interaksi sosial dalam kelas tersebut terjalin dengan baik satu sama lain. Nah, dari orang-orang ini diketahui ada beberapa murid yang memang bermasalah dalam hal perilaku, sehingga dalam belajar maupun cerita dia tidak dipilih sama sekali. Dalam cerita dia perilakunya suka membocorkan rahasia orang, dalam belajar dia malas-malasan, serta menjadi beban dalam kelompok seperti itu. Untuk itu, murid yang seperti ini perlu kita memberikan tindakan pengentasan supaya tidak terjadi hal seperti itu lagi, sehingga dia bisa berinteraksi dengan baik bersama teman-temannya dan tidak membuat masalah. Nah, seperti itu. Oke. Sekarang kita akan lanjut membuat RPL. Baik teman-teman, sekarang kita akan lakukan pengisian RPL atau rencana pelaksanaan layanan. Nah, bagaimana mengisi RPL ini? Mengisi RPL ini harus kita dasarkan pada action plan yang telah kita buat sebelumnya. Action plan adalah rencana kegiatan ya. Di sini rencana pelaksanaan layanannya. Dan di sini bidang layanan yang saya ambil adalah bidang pribadi sosial. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana action plan yang saya buat. Nah, topik yang kita gunakan di sini berdasarkan permasalahan yang terjadi pada peserta didik tersebut. Mengenai di sini kan ditulis mengenai pribadi sosial. Artinya, topik yang akan kita bahas nanti adalah mengenai pribadi peserta didik serta hubungan sosialnya bagaimana. Karena di sini kita
ada beberapa permasalahan mengenai pribadi dan sosial. Nah, itu yang akan kita angkat menjadi topik bahasan untuk layanan nanti. Nah, kemudian di sini ada fungsi layanan. Nah, fungsi layanan ini berdasarkan pada fungsi BK ya, bimbingan dan konseling. Tapi yang kita ambil di sini ada untuk apa ya? Untuk agar serasi dengan permasalahan. Jadi dan kita juga meninjau permasalahan yang terjadi, sehingga fungsi layanan yang digunakan kali ini adalah pemahaman dan pengentasan. Karena pemahaman tentang diri mereka itu masih kurang, serta pengentasan dari masalah-masalah yang membuat mereka sulit berkomunikasi dengan baik di lingkup teman sekelas. Sehingga ini fungsi yang akan kita gunakan nanti. Nah, kemudian selanjutnya ada tujuan umum. Tujuan ini ada 2, tujuan umum dan khusus. Nah, ini dia action plan yang kita gunakan untuk sebagai rujukan. Nah, tujuan di sini kita melihat dari action plan tadi. Nah, kita tinggal rangkai kata-katanya saja. Kita lihat tujuan. Di sini saya mengambil inti dari tujuan yang ada di action plan tadi supaya lebih cepat dan tepat. Nah, tujuan umum ini ditulis berdasarkan kebutuhan yang dibutuhkan oleh keseluruhan peserta didik. Tujuan yang ditujukan untuk semua peserta didik yang ada di data sosiometri yang saya punya ini. Nah, sedangkan tujuan khusus itu secara lebih spesifik dan khusus kepada murid-murid tersebut. Nah, kemudian kita ada sasaran layanan. Karena kemarin kita menggunakan asesmen sosiometri di kelas 10E anak SMA, ini kita tulis yang kemarin kita berikan asesmen tersebut ya. Nah, setelah itu ada materi layanan. Nah, materi layanan ini bisa dilihat dari action plan juga. Nah, kita juga akan ambil inti-intinya saja, sehingga akan muat untuk ditulis di situ. Kemudian ada waktu. Nah, waktunya ini kita ini saja, pasnya kapan, bisanya kapan, mengkondisikan guru BK dan peserta didiknya juga. Kemudian ada sumber. Nah, sumber untuk topik atau bahasan kali ini kita menggunakan buku. Selanjutnya ada metode. Nah, di sini kita lihat ya ada metodenya dengan jelas. Kita tinggal pindahkan saja. Nah, ya kita tinggal pindahkan saja kepada RPL karena sudah jelas sekali itu tulisan metode di action plan. Nah, kemudian ada media atau alat. Kita lihat lagi action plan-nya. Nah, kita bisa ambil dari sini. Nah, teman-teman, di sini ada tahap awal itu pernyataan tujuan. Nah, guru BK itu harus pertama-tama sebelum memulai ya, harus melakukan salam terlebih dahulu kepada peserta didik dengan ceria dan semangat untuk membangkitkan
semangat para peserta didik tersebut untuk mengikuti kegiatan. Nah, selain itu juga ada ice breaking, dan guru itu harus menyampaikan tujuan dari diadakannya kegiatan tersebut. Nah, kemudian ada penjelasan tentang langkah-langkah kegiatan. Guru BK juga harus menjelaskan kepada peserta didik langkah-langkahnya apa, tugasnya apa, tanggung jawab mereka sebagai peserta didik yang melakukan bimbingan tersebut itu apa, serta guru BK juga harus menjelaskan topik yang akan dibahas. Kalau guru BK tidak menjelaskan topik yang akan dibahas, kemungkinan peserta didik akan terkejut sehingga tidak mudah untuk mereka cerna seperti itu. Nah, selain itu juga guru BK juga perlu menanyakan kesiapan para peserta didik. Khawatir ketika baru akan dimulai mereka tiba-tiba merasa sakit perut atau merasa gelisah, jadi harus ditanyakan dulu kesiapannya. Nah, di sini kegiatan peserta didiknya ada beberapa poin, kegiatan guru BK atau konselornya ada beberapa poin. Kita meninjau dari tugas masing-masing ya, tugas peserta didiknya. Dari awal tuh apa, guru BK juga apa, sehingga kita bisa uraikan di RPL tersebut. Kemudian ada tahap penutup, yaitu setelah melakukan kegiatan, guru BK juga melakukan afirmasi dan rencana untuk program selanjutnya, kegiatan selanjutnya. Ada evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses digunakan untuk menilai proses kegiatan yang sedang terjadi dengan guru BK yang memperhatikan secara langsung bagaimana kegiatan tersebut berjalan. Sedangkan evaluasi hasil itu dinilai dari kegiatan yang sudah selesai. Jadi kegiatan yang sudah selesai itu hasilnya seperti apa, itu kita akan dilakukan penilaian di akhir untuk kedepannya apa yang harus diperbaiki, seperti itu. Nah, teman-teman, itu tadi kita sudah melakukan pengadministrasian, kemudian cara mengolah data dan interpretasi hasil. Nah, oke. Dan terakhir itu sudah Nah, teman-teman, tadi kita sudah selesai belajar mengenai pengadministrasian, olah data, interpretasi hasil, dan RPL, membuat RPL, rencana program. Nah, RPL itu adalah rencana program lapangan. Nah, itu tadi teman-teman, kita sudah selesai belajar mengenai pengadministrasian, cara pengolahan data, interpretasi hasil, dan RPL atau rencana program layanan. Nah, teman-teman, nah, karena tadi apa yang mau kita pelajari ini sudah berhasil, sudah selesai, jadi kiranya cukup sekian video kita kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada kesalahan mungkin yang Nah, karena tadi kita sudah selesai belajar mengenai pengadministrasian, pengolahan data, interpretasi hasil, dan membuat RPL atau rencana program layanan. Kiranya cukup sekian video kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.